Selamat siang teman-teman yang berada di rumah masing-masing. Hari ini kami akan membahas mengenai wajib vaksin pada 2021. Dengan saya, Rifan Octavianus, sebagai moderator pada siang hari ini. Virus corona ini pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Kasus pertamanya merupakan seorang wanita berumur 31 tahun dan wanita berumur 64 tahun yang tertular dari WNA asal Jepang. Semenjak itu, penyebaran virus corona ini semakin meningkat di Indonesia. Sejak saat itu pula, seluruh dunia mencari obat dan vaksin untuk menaklukkan virus tersebut. Banyak beredar berita-berita mengenai obat untuk mengobati virus tersebut. Dari eukaliptus, jamu, minyak kayu putih, kalung antivirus, dan masih banyak lainnya. Hingga akhirnya sekarang para peneliti di dunia berhasil menemukan vaksin yang aman digunakan untuk manusia untuk menaklukkan virus corona ini. Tapi apakah vaksin ini aman? Apakah masyarakat mau divaksin? Dan bagaimana pemerintah menanggapi vaksin ini? Pastinya untuk membahas ini saya tidak sendirian. Telah bersama kita semua Gubernur DKI Jakarta Ibu Livia Sheryl Natasha, Menteri Kesehatan Bapak Juan, Dokter Ahli Vaksinologi Profesor Karin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Spesialis Paru Profesor Arya, serta ada juga perwakilan dari masyarakat yang merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Evon. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Iya baik, pertama-tama saya akan bertanya kepada Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Spesialis Paru. Halo Prof. Ya. Prof, apakah ada perbedaan antara paru-paru orang biasa dengan paru-paru orang yang terdampak virus? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, untuk paru-paru orang normal dengan orang yang terkena COVID ini memiliki beberapa perbedaan. Jadi, orang yang terkena virus COVID ini memiliki paru-paru yang berwarna pekat. Nah, gambar paru-paru yang berwarna pekat ini menunjukkan organ tersebut penuh dengan cairan, bakteri, dan sel kekebalan. Selain itu, juga ada perbedaan menurut tingkatan bahayanya. Pada pasien COVID yang masih ringan atau sedang, paru-paru bergambar seperti kaca yang berembun saat terkena uap panas. Pada pasien yang sudah parah, berwarna bercak atau area putih pada paru-paru sudah semakin terlihat jelas dan tidak lagi samar. Bercak tersebut pun terlihat sudah mulai menyambung satu sama lain. Dan yang terakhir, untuk pasien yang sudah kritis, itu gambarannya parunya sudah terlihat putih di kedua sisi. Begitu Pak Rifando. Oh, berarti ada perbedaan ya Prof ya? Perbedaannya sesuai dengan tingkatan-tingkatan sakitnya ya Prof? Ya. Iya baik, tapi apakah ada efek berkepanjangan ya Prof? Kalau berbicara tentang efek berkepanjangannya, pastinya ada. Para pasien telah melaporkan kepada kami bahwasannya mengalami gejala lanjut selama berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan pasca sembuh dari infeksi. Gejala yang dialami pasien antara lain adanya kelainan struktural paru-paru yang bertahan selama berbulan-bulan setelah infeksi, volume paru-paru yang tersedia untuk bernafas berkurang menjadi 80%, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kami di Austria, itu menunjukkan 6 minggu setelah keluar dari rumah sakit, pasien yang masih menunjukkan adanya tanda kerusakan pada paru-paru sebanyak 88%, dan sementara 47% pasien lainnya mengalami sesak nafas. Oh baik, berarti akan ada efek berkepanjangannya ya Prof ya? Iya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Dokter Ahli Vaksinologi, Profesor Karin. Halo Prof. Ya, halo. Ya baik, vaksin yang akan disuntikan ke seluruh masyarakat Indonesia, vaksin apa aja dok? Nah, jadi vaksinnya itu sekarang sudah ada 6 ya. Ada vaksin Sinovac, vaksin Bio Farma, AstraZeneca, vaksin Sinopharm, Pfizer, dan terakhir ada vaksin Moderna. Lalu ke-6 vaksin ini itu juga sudah mendapatkan hasil uji rata-rata efikasinya 90%. Berarti yang akan digunakan di Indonesia ada 6 vaksin ya Prof ya? Iya. Ya baik, tapi
untuk efek sampingnya ada nggak Prof? Untuk vaksin-vaksin ini? Nah, untuk efek samping sendiri, bagi setiap orang itu akan berbeda-beda. Bakal ada yang beberapa yang tidak memiliki efek samping sama sekali, lalu bisa juga ada yang mendapatkan efek samping. Nah, efek sampingnya itu palingan cuma demam sementara atau bisa juga kelelahan dan sakit kepala. Dan bisa juga ada bercak merah atau iritasi pada bagian suntikan. Tetapi semua efek samping ini itu tidak berbahaya dan hanya dikategorikan ringan sedang. Jadi bisa pulih kembali. Baik, berarti akan ada efek samping, tapi efek samping yang cukup rendah ya, Prof ya? Iya, baik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan tanyakan dulu kepada Gubernur DKI Jakarta. Ya. Bu Gubernur, di Jakarta sendiri kan khususnya memiliki Perda DKI pada nomor 2 tahun 2020 mengenai penanggulangan COVID-19. Tepatnya pada pasal 30 mengatakan setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan atau vaksinasi COVID dengan sengaja akan dipidana dengan pidana hukuman denda sebesar 5 juta rupiah. Apa yang mendasari pembuatan Perda ini, Pak? Yang mendasari pembuatan Perda ini itu karena di Jakarta sendiri kasus COVID itu tertinggi di Indonesia. Makanya kami dari pemerintah mengusulkan untuk membuat Perda agar rakyat-rakyat yang melanggar aturan penyembuhan corona ini bisa dikenai denda 5 juta rupiah. Agar mereka bisa menjadi lebih disiplin dan mengikuti aturan dan protokol yang sudah ditetapkan. Seperti itu, Pak Rifando. Oh baik, berarti Perda ini dibuat untuk mendisiplinkan warga ya? Ya. Iya, baik. Terima kasih, Bu Gubernur. Baik, selanjutnya saya akan tanyakan kepada perwakilan masyarakat sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum. Mbak Evon, bagaimana menurut Anda mengenai sanksi 5 juta ini terhadap masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang kita tahu, pemerintah telah menetapkan bahwa warga yang tidak melaksanakan vaksin akan dikenakan denda sebesar 5 juta rupiah. Menurut saya selaku mahasiswa hukum, sanksi ini sudah cukup karena 5 juta bukanlah angka yang kecil, apalagi vaksin yang diberikan adalah vaksin secara gratis. Untuk apa pula kita membayar padahal vaksin yang diberikan ini secara gratis. Oh baik, berarti Perda ini cukup ya untuk masyarakat ya? Iya. Tapi di masyarakat sendiri apakah masih banyak yang menolak atau malah lebih banyak yang menerima nih? Tanggapan masyarakat terhadap vaksin ini tentu berbeda-beda, namun mayoritas setuju akan vaksin ini. Alasannya tentu saja jelas, yaitu beraktivitas normal. Virus ini membuat kita semua kesulitan beraktivitas dan membuat kita bekerja atau bersekolah di rumah. Saya pribadi setuju akan vaksin ini agar virus cepat pergi. Namun sayangnya masih ada beberapa warga atau masyarakat yang menolak vaksin ini. Mereka memiliki beberapa alasan yang berbeda. Pertama, mereka ragu akan vaksin yang digratiskan ini. Kedua, karena vaksin yang dibedakan beberapa tipe itu membuat mereka tidak ingin divaksin karena tidak percaya. Mereka berkata, kenapa kita harus melakukan vaksin ini dan padahal vaksin ini tuh ada beda tipe. Padahal itu merupakan tipe vaksin yang akan disuntikan kepada korban. Baik, berarti akan sebagian besar menerima ya? Ya. Dan yang menolak itu karena masih ragu akan vaksin ini ya, Mbak? Iya, benar. Iya, baik. Selanjutnya, halo Pak Menkes. Halo Pak. Iya, halo. Ya, halo, baik. Saya tadi mau bertanya mengenai, kan seperti yang kita semua ketahui, vaksin Indonesia akan diberikan ke seluruh warga dan digratiskan. Bagaimana cara pemerintah untuk meyakinkan dan memastikan agar vaksin ini sampai ke warga, Pak? Pertama kami akan
melihat data penerima vaksin. Sumbernya itu dari BPJS, bisa dari BPJS ataupun dari Dukcapil. Untuk BPJS sendiri itu dia itu ada data sekitar 83% penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Angka tersebut setara dengan data 23%-nya itu 234 juta jiwa. Dibandingkan dengan Dukcapil semester 1 2020 itu 268 juta jiwa. Jadi kami ada 2 data. Sedangkan untuk penerima vaksin bagi tenaga kesehatan, kami di kementerian sendiri juga ada. Seperti itu. Berarti pemerintah akan melihat data dari catatan sipil, BPJS, dan data Menteri Kesehatan ya Pak ya? Iya. Iya. Ya baik. Saya mau bertanya juga mengenai tadi perkataan dari Mbak Ivon. Dia berkata kalau ada masyarakat yang masih ragu untuk divaksin, Pak. Bagaimana cara pemerintah untuk meyakinkan masyarakat itu agar mau divaksin, Pak? Caranya itu kami akan melakukan edukasi dan edukasi secara persuasif. Kami akan masyarakat tidak perlu khawatir akan vaksinnya karena vaksin yang pemerintah sediakan itu telah memenuhi standar WHO yang dimana efektivitas vaksin sekitar 50%. Serta kami meminta agar masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita bohong soal vaksin. Masyarakat bisa mencari informasi soal vaksin ke situs-situs pemerintah seperti covid19.go.id. Begitu. Oke, baik. Berarti pemerintah akan melakukan persuasif ya, Pak ya, dan edukasif kepada masyarakat ya, Pak ya. Iya. Baik, tak terasa kita telah berada di penghujung acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Ini juga. Ya, akhir kata dari saya, virus corona ini sudah tidak bisa dianggap enteng oleh kita semua. Sudah banyak orang yang meninggal akibat virus ini. Pemerintah Indonesia sendiri telah membeli dan akan menggunakan 6 macam vaksin untuk menghadapi virus ini dan akan diberikan kepada masyarakat di Indonesia. Pihak pemerintah akan memastikan seluruh rakyat mendapatkan vaksin. Vaksin ini sudah standar dengan WHO dan juga telah diperiksa oleh BPOM. Untuk apa lagi kita takut untuk divaksin? Untuk apa lagi kita ragu akan vaksin ini? Untuk mendapatkan berita yang valid, kita bisa datang ke situs covid19.id seperti kata Pak Menkes tadi. Sekian undur diri. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih.